Pelihara nafsu sebagai kekuatan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Setiap orang tentu ingin sukses lahir dan batin. Setiap individu akan berusaha mewujudkan impian yang belum tercapai dalam kehidupannya dengan beragam rencana, strategi, baik itu untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi intinya setiap personal, setiap orang ingin berubah menjadi lebih baik seiring dengan pergantian waktu. Dari hari ke minggu, minggu ke bulan, hingga bulan berganti tahun. Namun sayangnya tidak semua berhasil melakukan perubahan dalam hidupnya. Sehingga kualitas hidupnya belum membaik. Bahkan banyak orang miskin di negara kaya. Ironis ya. Indonesia ini kan negara yang kaya, Pak. Bahkan bisa dikatakan sebagai negara yang terkaya di dunia dari segi sumber daya alam. Yang ada di daratan, emas, perak, nikel, uranium, belum lagi hasil hutan, batu bara, dan lainnya. Bukan cuma itu, juga di lautan berlimpah minyak, berbagai jenis ikan, wisata alam. Tapi justru saat ini, Pak, pengangguran makin meningkat, jumlah orang miskin makin bertambah. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur tercatat sebesar 9,77 juta orang. Ini real data dari BPS. Walaupun mungkin realitanya kita nggak tahu ini. Bisa jadi lebih ya. Sedangkan jumlah penduduk miskin sampai bulan September 2020 mencapai 27 juta, 55 orang. Pertanyaannya, mengapa di negara yang kaya raya ini banyak orang miskin? Nah, untuk menjawab itu, kita kembali kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma bil qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Jadi ada dua perubahan nih, perubahan kaum dan perubahan nasib sendiri. Ternyata mengubah kaum, mengubah bangsa itu urusan Allah. Nah, urusan kita mengubah nasib kita. Itu titik startnya. Jadi apapun kondisi saat ini, jika kita mau berubah, maka kita harus mengubah diri sendiri. Maka Allah akan mengubah kita. Inilah yang sering dilupakan banyak orang. Kenapa? Mereka sering berharap orang lain atau yang di luar dirinya yang berubah, agar mereka terbawa oleh perubahan gitu ya. Nah, sehingga setiap pemilu, pilkada, mereka kena lah, dikacangin. Ya,
dengan ide perubahan. Selesai pemilu, mereka nggak berubah, tapi yang dia pilih itu berubah hidupnya. Nah, jadi ayat tadi memotivasi kita untuk mengubah diri kita. Maka yang lain, masyarakat, bangsa ini akan berubah nanti atas bantuan Allah. Kalau kita mulai dari diri kita, ya. Jadi janganlah sekali-sekali menuntut yang di luar diri kita berubah. Mulai detik ini juga, Pak. Mengapa setiap orang tidak berhasil melakukan perubahan dalam hidupnya? Nah, hal itu akibat beberapa kendala di dalam dirinya sendiri. Jadi banyak orang menyangka pikiran yang bisa membuat perubahan intelektual gitu ya. Dan Bapak sudah mencoba, teman-teman kita semua sudah mencoba mengubah dengan pikiran. Tapi ya hasilnya sudah dirasakan juga ya. Nah, sekarang kita akan coba cara yang lain ini. Ada satu alat perubahan yang lebih dahsyat dari pikiran. Bahkan saat pikiran tak sanggup memikirkan, nafsu bisa mewujudkan. Jadi di sini nafsu punya energi lebih besar dari pikiran, Pak. Demi cintaku padamu, Dek, lautan api kan ku seberangi. Itu nafsu kan. Dan itu bisa dibuktikan. Bukan hanya sekedar kata-kata itu. Walaupun tidak secara letterleh ya. Jadi kunci sukses dan kesejahteraan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita, mendayagunakannya, sehingga hasilnya dia menjadi suatu kekuatan batin yang luar biasa. Nah, kita ini manusia sudah diberi nafsu oleh Allah. Itu anugerah. Tapi sekaligus juga ujian. Nafsu merupakan keinginan-keinginan, dorongan jiwa yang sangat kuat untuk melakukan perbuatan. Entah itu yang baik atau yang buruk. Nah, ini masalahnya gitu. Jadi dengan nafsu ini yang baik bisa terjadi, yang buruk bisa terjadi. Dengan pikiran enggak. Karena pikiran suka ragu dia. Bisa enggak ya? Mau enggak ya? Nah, nafsu enggak ada dia. Dia terajang aja itu. Nah, ini yang orang lupa. Bagaimana dahsyatnya kekuatan nafsu untuk perubahan. Nafsu ini bisa dipengaruhi oleh pikiran. Oleh budaya. Ya. Baik positif maupun yang negatif. Namun, sebaliknya nafsu juga bisa mempengaruhi pikiran. Mempengaruhi budaya, mempengaruhi lingkungan. Nah, karena itu, sebagai orang beriman dan berakal, kita harus bisa mengetahui dan mampu mengontrol nafsu kita sendiri. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Jadi aja kita memperkuda nafsu harusnya. Jangan nafsu memperkuda kita. Jadi sikapilah hawa nafsu ini dengan bijak. Karena jika kita salah menilai dan menggunakan hawa nafsu, dia akan membawa kita ke jurang kebinasaan. Dalam Al-Quran digambarkan bahaya mengikuti hawa nafsu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 71. Menuruti hawa nafsu tanpa kendali akal akan memberikan dampak yang sangat berbahaya. Bahkan Al-Quran menggambarkan akibatnya dengan pasti binasalah langit dan bumi dan yang ada di dalamnya. Jadi sobatku yang dikasih sayangnya Allah, nafsu itu diciptakan Allah bukan untuk dipuja atau dipuji. Akan tetapi nafsu diciptakan untuk lebih memperindah hidup kita di dunia ini. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut,
pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa hawa nafsu. Mereka tidak bisa hidup jika tidak ada keinginan. Nggak ada keinginan untuk makan, mencari harta, dan keinginan lainnya. Jadi hampa dia. Jadi nafsu itu termasuk hal yang paling penting dalam hidup manusia. Namun, jika tidak dikontrol dengan akal, keinginan itu akan terus meledak dan akibatnya sangat berbahaya. Nah, sayangnya dalam budaya kita hari ini, ilmu tentang nafsu ini nggak dipelajari, Pak. Ya kan? Kita kan dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah kan hanya pikiran diajarkan. Bagaimana mengunci nafsu, mengontrol nafsu, nggak ada pelajarannya. Beda dengan zaman dulu. Ini beda zaman ya. Nah, orang yang tidak punya kontrol nafsu, dia akan memperturutkan nafsunya. Bahkan tidak ubahnya seperti hewan, seperti binatang ternak. Bahkan lebih hina lagi dari itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tapi tidak dipakai untuk melihat kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka telah orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Jadi sobatku yang dikasih sayangi Allah, banyak contoh betapa berbahayanya menuruti hawa nafsu tanpa kendali akal. Coba perhatikan kehancuran di muka bumi ini. Semua terjadi karena hawa nafsu manusia yang tak terkontrol. Manusia tidak memikirkan dampak atau akibat yang ada dalam pikirannya, hanyalah keuntungan dan kenikmatan. Pikiran sudah dikontrol oleh nafsu. Ya lihatlah, lubang tambang yang merusak alam, hutan yang gundul, bangunan-bangunan yang dibangun seenaknya, penyakit yang berkembang. Semua ini karena nafsu manusia yang tak pernah puas. Nah, untuk itu, sobatku, kita perlu tahu tentang 4 jenis nafsu. Di 4 jenis nafsu manusia, Al-Quran menjelaskan ada beberapa tingkatan nafsu sebetulnya. Ya, ada 7 sebetulnya. Tapi sore ini kita akan bahas 4 jenis nafsu yang elemen. Yang itu sudah ada di diri kita hari ini. Nah, yang mana dia yang dominan nanti kita lihat dengan alat kontrolnya ini. Pertama namanya nafsu amarah. Kedua nafsu syahwat. Ketiga nafsu lawamah. Keempat nafsu mutmainnah. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang dia hanya puas kalau sudah marah-marah. Gitu ya. Dia hanya puas kalau sudah maksiat. Jadi sangat tidak suka ibadah. Benci nasihat. Benci kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sombong, takabur, hobinya mabuk, benci ulama, ketagihan makan haram, korupsi, dan sebagainya. Amarah itu perlu, tapi harus dikendalikan agar dapat digunakan saat diperlukan. Jadi amarah bukan harus dibuang, Pak. Bukan harus dibunuh. Tapi amarah itu harus dipelihara supaya dapat digunakan saat diperlukan. Nah, yang kedua, nafsu syahwat. Syahwat ini adalah gairah atau keinginan-keinginan. Ya. Hidup tanpa syahwat atau tanpa gairah ya menjadi beku.
Namun, jika terlalu mengikuti syahwat tanpa kendali, maka kehancuran akan terjadi. Nah, karena itulah Al-Quran mengingatkan agar kita tidak menuhankan hawa nafsu. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan mereka sesat berdasarkan ilmunya, mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutup atas penglihatannya? Siapakah yang akan memberi petunjuk selain Allah? Jadi, mempertuhankan hawa nafsu itulah yang sangat berpeluang dilakukan oleh manusia. Jadi nafsu ini tadi dikatakan adalah anugerah, tapi dia juga ujian. Dia bisa digunakan untuk melompat tinggi, mencapai sesuatu yang tidak mungkin, tapi sayangnya manusia cenderung justru mempertuhankan hawa nafsunya. Ini yang lebih cenderung terjadi. Tapi tidak ada yang mengakui dirinya demikian. Kenapa? Ya, mereka nggak sadar masalahnya. Meskipun kenyataannya begitu gitu. Nah, dalam kenyataannya, orang-orang yang hatinya sudah dikuasai hawa nafsu itulah yang menjadi diktator, penguasa zalim, gila kekuasaan, koruptor, penzina, penjudi, pemabuk, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kita harus mengelola keinginan-keinginan itu dengan baik dan benar. Jadi manajemen ini. Ketiga, nafsu lawamah. Inilah nafsu yang punya standar ganda. Memang asal kata dari bahasa Arab itu laimah, itu dia mencela setelah berbuat maksiat, tapi dia berbuat lagi gitu. Jadi bolak-balik. Jadi nafsu ini sebentar sadar, sebentar ketagihannya muncul, kecanduan. Dia rajin berzina, tapi juga suka ikut pengajian. Dia rajin sholat, bahkan memerintah anak buah untuk sholat subuh berjamaah. Tapi dia ditangkap di halaman masjidnya karena korupsi. Nah, ini lawamah ini gitu ya. Jadi mereka dikuasai nafsu. Lawamah ini disebut juga orang yang sedang mengalami transisi. Nah, yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Ini adalah nafsu yang sudah tenang dan terkendali, maka dia selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, nafsu inilah yang nanti akan dipanggil oleh Allah dengan mesra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya kurang lebih, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Jadi kesenangan nafsu mutmainnah ini ibadah. Semangat beramalnya tinggi. Hatinya lembut, dermawan, rendah hati, istiqomah, dan suka sekali duduk di masjid, dalam majelis ilmu, cinta ulama, sangat takut maksiat. Malah dia kadang-kadang heran, kok orang mau melakukan maksiat. Nah, itu ciri orang yang sudah mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang disinari oleh cahaya ilahiyah, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, nafsu ini membuat pemiliknya suka beramal soleh, berbuat kebajikan kepada sesama makhluk. Dengan demikian, pada saat gerak aktivitas dari keempat nafsu yang ada tadi, kalau dia seimbang, normal, dan harmonis, sesuai tuntunan Allah dan Rasul, maka akan melahirkan pula 4 keutamaan. Pertama, keutamaan kesantunan dan keberanian dari kekuatan amarah. Jadi amarah ini bisa berubah menjadi santun dan berani. Karena kalau orang nggak pemarah nggak berani dia, Pak. Ya, nah jadi kemarahan
menimbulkan keberanian. Yang kedua, kesuksesan dan kedermawanan. Dari gairah dan keinginan tadi, dia akan kita bisa ubah menjadi kesuksesan dan kedermawanan. Jadi orang-orang yang punya keinginan besar itu dia bisa menjadi sukses dia. Kalau benar memanagenya gitu ya, memanage nafsu keinginan tadi, gairahnya tadi. Ketiga, keutamaan taubat. Nafsu lawamah yang bolak-balik tadi, kalau kita kelola dengan baik, dia akan berubah menjadi taubat. Nah, emang taubat ini makanya harus terus-menerus ini taubat ini, gitu, supaya dia terkunci dan terkendali. Yang keempat, keutamaan kebijaksanaan dari nafsu mutmainnah. Jadi orang mutmainnah kan punya wisdom, bijak dalam tutur kata dan berbuat. Jadi, di dalam jiwa-jiwa yang tenang dan harmonis, tersimpan kekuatan yang dahsyat yang mampu menaklukkan isi dunia. Saya ulang sekali lagi. Di dalam jiwa-jiwa yang tenang dan harmonis, tersimpan kekuatan yang dahsyat yang mampu mengubah isi dunia ini. Lalu apa caranya memelihara nafsu tadi? Ini tipsnya. Jadi sobatku yang dikasih sayang Allah, setelah tadi kita mengenali nafsu kita sebagai suatu energi perubahan ya. Jadi nafsu adalah kekuatan energi perubahan. Maka kewajiban kita lah untuk memeliharanya. Sehingga nafsu kita menjadi jinak dan tenang. Pasalnya nafsu yang liar sangat berbahaya untuk diri kita maupun untuk orang lain, maupun manusia secara keseluruhan. Jadi hancurnya bumi ini kan karena gara-gara nafsu Fir'aun dan sejenisnya. Sampai hari ini kita bisa lihatlah kehancuran alam. Maka terjadilah kemiskinan di negara yang kaya raya karena ulah nafsu manusia. Nah, sementara yang miskin pun belum bisa mengendalikan nafsunya, ini masalahnya lagi. Nah, oleh karena itu perlu kita sadari nafsu harus dipelihara, jangan dimusnahkan dan jangan dibunuh. Tapi kelola dia sesuai petunjuk Allah. Sehingga nafsu merupakan energi yang luar biasa. Energi luar biasa ini dapat kita kendalikan. Nafsu yang merupakan energi yang luar biasa tadi, setelah dapat kita kendalikan, maka dapat pula kita daya gunakan untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Pertama, sholat awal waktu. Kedua, sedekah setiap hari. Ketiga, baca Quran 2 kali sehari. Keempat, puasa. Kelima, zikir setiap saat. Keenam, amal soleh. Ketujuh, olah nafas secara teratur. Nah, demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan dalam upaya memelihara nafsu sebagai kekuatan perubahan. Semoga uraian singkat ini dapat bermanfaat dan memberi inspirasi dan menambah semangat bagi sobatku dalam menjalankan kehidupan. Semoga sukses dalam segala hal yang sobat lakukan. Semoga berhasil. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.